Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semester 5 yang mengampu metode penelitian pendidikan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mensosialisasikan rencana pembelajaran semester yang nanti kita akan bertemu dan berbagi ilmu ya, baik itu dari mahasiswa ataupun dari saya ataupun nanti dari media-media yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberkahkan ilmunya dan diberikan pemahaman yang bermanfaat. Nah, selama 1 semester bertemu lagi dengan saya dengan tadi mata kuliah metode penelitian ini di semester 5-nya 3 SKS ya lumayan ya 3 SKS gitu, dan tidak terasa sudah membahas tentang metode penelitian. Berarti nanti mahasiswa di sini semua juga akan merasakan bagaimana membuat karya ilmiah ya, atau biasanya juga mahasiswa terbiasa membuat makalah. Nah, nanti harus lebih bisa berhubungan berinteraksi gitu ya dengan metode-metode penelitian. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan deskripsi mata kuliah ini sebetulnya membahas tentang apa sih gitu ya. Nah, mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup metode penelitian, model-model pendekatan penelitian, nanti ada kuantitatif, ada kualitatif, penelitian kombinasi ya, dan berbagai penelitian yang lain. Lalu prosedurnya seperti apa sih? Langkah-langkah penelitiannya bagaimana? Apa yang dikatakan dengan populasi, sampel penelitian gitu ya. Terus hipotesis penelitian, teknik-teknik. Nah, kenapa harus dibahas ini? Karena kita ada di lingkungan akademisi. Yang akademisi ini saat mau menguji suatu teori ya, maka harus menggunakan metode. Nah, analoginya begini. Ketika kita ingin mencapai pada satu tujuan gitu ya, ke lokasi tertentu misalnya gitu. Nah, nanti bagaimana kita cara menempuhnya? Ya, cara menempuhnya dari satu titik A ke titik B, misalnya pakai angkot. Nah, yang harus kita lakukan ke titik B itu jurusan apa? Apakah semua angkot bisa masuk atau bisa sampai ke tujuan itu, ya gitu ya. Nah, maka kan berarti harus memilih. Nah, jurusan mana? Nah, begitupun dalam sebuah penelitian itu juga harus kita memilih mau metode apa yang relevan dengan uji teori tersebut gitu ya. S1 itu menguji teori, bukan menciptakan teori, tapi teori-teori yang sudah ada itu diujikan, kira-kira terimplementasi dengan baik atau tidak gitu sih teori yang sudah ada tersebut gitu ya. Nah, maka kita harus tahu dulu ketika teorinya apa, berarti langkah-langkah teori tersebut, teori dalam metode tersebut bagaimana gitu. Kalau tadi mah misalnya di angkot itu, rutenya itu, angkotnya itu kemana aja. Terus cara memberhentikannya gimana angkot itu teh.
turunnya di mana, bayarnya berapa, misalnya gitu ya. Nah, tadi peruntukan angkot tersebut ada ke jurusan mana aja yang cocok dengan tujuan kita. Nah, itu juga sama dengan kurang lebih tadi dengan metode penelitian yang akan kita lakukan itu langkah-langkahnya seperti apa sih dalam metode tersebut gitu ya. Atau nih mahasiswa yang sudah mata kuliah kewirausahaan atau belum gitu ya, atau yang suka masak gitu. Nah, itu eh, yang suka masak misalnya mau membuat masakan tertentu. Nah, yang paling gampang gue lah misalnya eh, ingin membuat misalnya teh cireng. Nah, untuk membuat cireng teh eh, harus diperlukan bagi yang belum tahu mah bumbu-bumbunya teh apa gitu ya. Sudah tahu. Nah, terus untuk jadikan cireng itu metode untuk eh, eh, teknik gitu ya, teknik untuk jadi membuat cireng itu bagaimana supaya yang eh, crunchy gitunya ngerekes misalnya teh gitu tah tengah bagel teh kumaha carana gitu, sudah bahan-bahannya sudah tahu, terus takarannya harus berapa, terus udah kayak gitu metode yang tadi bicara metode pakai apa, mau dikukus ya, digoreng, direbus atau bagaimana. Nah, yang cocok untuk buat cireng teh apa? Direbus, dikukus, digoreng. Nah, cara penggorengannya juga gimana menggorengnya? Dengan minyak yang dingin dulu langsung dimasukkan atau yang panas dulu misalnya teh. Baru dimasukkan si acinya. Meh tengah giblek teh misalnya teh gitunya. Nah, itu kan berarti pakai metode gitu ya. Metodenya seperti apa yang relevan. Nanti di sini untuk apa sih mempelajari metode tersebut? Metode itu karena tadi di lingkungan akademisi, maka mahasiswa di sini juga akan merasakan untuk membuat sebuah penelitian ya, belajar untuk membuat penelitian. Nah, di sini eh nanti selama 1 semester, ini tinggal dibaca aja nanti ya sebetulnya eh, apa eh, capaian-capaiannya. Tapi di sini nanti mahasiswa akan diharapkan mampu mengkaji materi-materi yang selama 1 semester nanti ya, memahami tentang konsep metode penelitian apa saja gitu ya konsep dasarnya, terus model-model pendekatan metode penelitian, konsep dasar penelitian kuantitatif itu apa, yang namanya kuantitatif seperti yang ada di teori pertumbuhan, apa kuantitatif itu yang dapat eh, apa yang dapat diperhitungkan gitu ya. Hmm, berarti skalanya jelas gitu. Kuantitatif bersifat nanti berarti nilai gitu tuh ya kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti bersifat kualitas ya nantinya. Konsep dasar penelitian kombinasi, penelitian pengembangan, terus penelitian tindakan. Nah, biasanya mah untuk pendidikan anak usia dini banyak yang melaksanakan penelitian tindakan, misalnya nanti penelitian tindakan kelas misalnya gitu ya, karena terjadi masalah di kelas, maka berarti menggunakan metodenya pun metode penelitian tindakan misalnya seperti itu. Tapi tidak dipungkiri bisa dengan metode-metode yang lain juga. Nah, saya sempat
bicara nggak waktu itu ya, kalau tidak salah saya sempat bicara kalau sebelum semester 5 mah tidak mau ada masalah gitu ya, menghindar dari masalah gitu. Setiap sesuatu apa kita menghindar dari masalah, ingin lama nggak ada masalah gitu ya. Nah nanti di dalam eh, apa mata kuliah ini dan atau setelah ini nanti di semester 6, semester 7, semester 8 apalagi di semester 8 gitu ya. Nanti masalah teh dicari-cari, mencari masalah gitu ya. Aduh, mencari masalah teh meni pengen dapat bahagia kalau mendapat sudah dapat masalah teh gitu ya. Nah, kenapa? Karena eh mahasiswa-mahasiswa di sini akan meneliti gitu terhadap fenomena. Jadi masalah itu ketika dicari itu memang ada fenomena. Nah, namun lihat-lihat berarti ya nggak ada masalah yang dicari-carinya ya jadi liar gitu. Nah, makanya harus berdasarkan teori dulu. Kita mau membangun teori apa? Ingin menguji teori apa terhadap sebuah nanti akhirnya masalah tersebut gitu kan ya gitu. Nah, mencari masalah di dalam akademisi mah harus dengan teori juga gitu ya. Nggak bisa cuma cari-cari weh unggul gitu. Nah, nanti dianggap sebagai penelitian itu kalau populasi dan sampelnya memenuhi kriteria. Nah, makanya nanti populasi itu apa, sampel itu apa gitu ya. Terus landasan teori, rumusan juga bagaimana kita selama 1 semester ini akan membahas tentang metode penelitian. Nah, saya harapkan di sini bisa bukan hanya melihat pada skripsi yang sudah ada dari kakak-kakak tingkat ya, yang ada di perpustakaan buku skripsinya, ambil dari situ, tapi diharapkan memiliki atau bisa membaca ya atau pinjam di perpustakaan atau ada e-booknya mendownload menjadi referensi karena ini hitung-hitung nabung dari sekarang untuk eh, skripsi ya penyusunan skripsi yaitu buku metode penelitian. Nah, terserah mau yang mana. Nanti saya mengambil metode penelitian pendidikan dari Sugiono, terus metodologi penelitian dan pengembangan, ada juga penelitian tindakan kelas gitu ya. Nah, ini buku-buku utamanya sok salah satunya mana. Terus nanti setiap kuliah bawa buku panduan penulisan karya ilmiah Unsur. Ya, kan punya ya. Nah, dibawa ya nantinya atau kalau misalnya yang Bu saya mah adanya di online shop. Tapi jangan sampai nggak tahu sampai udah sekarang semester 5 belum tahu kumaha buku panduan penulisan karya ilmiah yang ada di WhatsApp gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti bisa diimplementasikan di mata kuliah lain jika diperlukan misalnya membuat makalah itu tadi baca gitu ya. Nah, ini eh, mata kuliah ini materi-materi yang nanti selama 1 semester akan dipelajari dan saya ingin secara implementasi mahasiswa semuanya memahami dan mengetahui gambarannya yang kayak gimana sih metode kuantitatif teh. Nah, jadi nanti belum juga cenanya ke materi nanti ada tugas ya
kan namanya juga ini sosialisasi ya, sosialisasi RPS-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar metode penelitian pendidikan dulu ya. Nah, baru nanti selanjutnya itu akan berkelompok. Nah, berkelompok untuk apa? Untuk mengetahui metode penelitian kuantitatif, kualitatif gitu ya. Dengan cara apa yang tadi berkelompoknya? Nih, menyusun ringkasan ya dalam bentuk makalah mengenai konsep dasar. Nanti ada metode survei ya, yang tadi kuantitatif, dan mencari juga contoh jurnalnya supaya lebih jelas lagi. Ini secara kelompok nanti dipresentasikan ya, seperti itu. Nah, karena kita ada eh, 3 SKS gitu, nanti jadi bisa dikuatkan oleh saya, dan nanti ya tadi ada presentasinya ya. Terus menyusun dalam bentuk makalah mengenai konsep dasar eksperimen. Nah, cari juga jurnalnya satu aja terkait dengan eksperimen itu gimana, misalnya gitu ya. Tapi itu dikupas ya, di mana letak metode tersebut diimplementasikan begitu. Nah, lebih jelasnya nanti waktu pas tatap muka itu sistematika penulisan dan pencarian saat kerja kelompoknya bagaimana gitu ya. Nah, nanti di pertemuan 45 masih tetap menyusun dalam bentuk makalah. Ini kelompok ya, semuanya kelompok. Bagaimana mengetahui nanti semua mahasiswa itu konsep dasar metode kuantitatif ya, yang diantaranya kalau kualitatif itu ada studi kasus dan etnografi. Itu bagaimana. Terus nanti di pertemuan 6 sampai 8 karena ini banyak, jadi di baginya banyak ya gitu. Dan 3 pertemuan ini terkait dengan kombinasi dan tipe-tipenya. Tipe-tipe nanti nih kombinasi sekuensial, bisa apa itu gitu ya. Nah, triangulasi dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan 9 ada ujian tengah semester. Terus lanjut lagi ke pertemuan 10 kita akan membahas penelitian dan pengembangan atau R&D ya. Nanti seluk-beluk R&D itu seperti apa kita akan ketahui juga. Dan yang lainnya atau sampel populasi, sampel, rumusan teknik ya. Penyusunan laporan dan hasil penelitian. Nah, bagaimana melaksanakannya, menyusunnya gitu ya. Nah, ini dilaksanakan kebanyakannya tadi secara berkelompok, dan diharapkan tadi memiliki atau membaca atau mau meminjam ke perpustakaan buku penelitian ya. Pokoknya yang terkait dengan penelitian, sok terserah mau yang mana gitu, mau dari yang tadi Sugiono atau yang lain-lain. Yang jelas membaca terlebih dahulu supaya kita ketika materi berlangsung itu tidak terlalu bingung nantinya gitu ya. Sayang, manfaatkan waktu selama 1 semester ini untuk
mengetahui sehingga nanti ke depannya semester-semester berikutnya itu nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Walaupun ya sekarang aya atuh remang-remang nama gitunya, biar nggak terlalu ngeblank seperti itu ya. Nah, ini yang nanti bisa kita kondisikan. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana nanti saja, karena sekarang juga baru pertemuan pertama tiba-tiba cenah, "Duh ibu cenah bisa stres cenahnya udah eh, tugas lagi." Enggak lah ya, sekarang nanti pas di tatap muka saja kita bicarakan teknis seperti apa ya kita akan eh, melakukan presentasi dan tadi pencarian jurnal itu seperti apa. Nah, ini mah kosong sebentar. Sekarang kita akan ke materi. Nah, materi pertama mengulas sedikit saja dulu ya. Eh, Nanti kita di tatap muka lebih mendalami bisa di dia mah tiba-tiba cenah ini riet bisa riet teuing mun banyak-banyak. Nah, oke. Saya ambil sebentar ini di close dulu. Nah, konsep dasar metode penelitian pendidikan. Nah, berarti ketika dikatakan metode penelitian pendidikan, maka yang akan diambil di sini adalah yang berkaitan dengan metode pendidikan, penelitian dalam pendidikan. Jadi kalau enggak yang berhubungan dengan pendidikan, ya metodenya nggak akan diambil dan nggak akan dijelaskan. Jadi khusus untuk penelitian pendidikan, ya. Metode penelitian apa itu? Menurut Velin, Tripodi dan Meyer mengemukakan bahwa penelitian itu suatu cara yang sistematik. Nah, yang sistematik itu apa? Berarti yang bersistem. Yang bersistem tuh yang gimana? Mengalur, ya, berurutan, tersistematis teh. Tahap demi tahapnya itu dilakukan step by step, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, tersistematis itu teh gitu. Jadi enggak A, F, Z, nah itu kan langsung ke ujung misalnya gitu. Enggak, tapi tersistematis berarti ciri dari penelitian itu adalah cara sistematis ya, mengalur, terstruktur gitu ya. Langkah-langkahnya dilakukan gitu. Untuk maksud apa? Meningkatkan. Nah, berarti misalnya sudah ada teorinya. Teori itu kan dibangun dari penelitian sebelumnya gitu. Tapi kita ingin menggunakan metode tersebut lagi misalnya untuk sebuah kasus apa? Karena ingin ditingkatkan. Nah, ya, seperti itu. Terus atau memodifikasi. Nah, kalau memodifikasi itu berarti apa? Sama seperti itu. Hanya dimodif, ditambahkan. Contoh tadi mah membuat cireng. Cireng teh biasa nama. Digoreng kayaknya biasa we siga kitu bodas naon tapi dimodif nih. Ingin dimodif. Jadi cireng rujak gitunya, cireng bumbu non deui banyaknya gitu. Tinu aci awalna aci jadi bacil baso non bacil deh, aduh kalah nu kareureut teh desok ningali we pokona mah gitu ya, di
digerobak-gerobak misalnya kayak gitu. Banyak sekali. Nah, itu modifikasi. Tapi pada dasarnya awalnya itu adalah tadi dari cireng yang seperti biasa. Nah, itu teorinya gitu ya, bermula dari cireng. Nah, ini berarti nanti ketika penelitian teh, mau memodifikasi sebuah teori tuh ya, dari teorinya siapa, anak usia dini mau memodifikasi untuk perkembangan motorik misalnya. Nah, itu bisa ya, pengembangan pengetahuan yang dapat disampaikan atau dikomunikasikan dan diuji oleh peneliti lain. Nah, jadi tadi misalnya perkembangan motorik halus. Nah, memodifikasi awalnya menggunakan fingerprinting, tapi motorik halus ternyata dimodifikasi karena sekarang gadget misalnya gitu ya. Jadi paintingnya itu di apa tuh yang kayak tablet mini untuk anak misalnya kayak gitu ya, di situ. Nah, berarti nanti diuji efektif atau tidak. Itu diuji, diverifikasi oleh peneliti lain. Begitu. Nah, terus menurut Darmadi, metode penelitian itu adalah suatu cara ilmiah ya untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Jadi melakukan penelitian itu untuk mendapatkan tujuan tertentu gitu ya. Tapi secara apa? Secara ilmiah. Kalau secara ilmiah gimana? Dapat dipertanggungjawabkan, tahu ada sumbernya ya. Tadi metodenya, langkah-langkahnya jelas dan sesuai dengan objektivitas misalnya begitu. Nah, terakhir menurut Parson menyatakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu. Nah, inquiry, pencarian tuh secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Makanya tadi saya bilang sekarang harus cari-cari masalah dulu. Untuk apa? Mencari masalah itu sesuatu yang dapat dipecahkan, tapi dipecahkannya secara ilmiah gitu. Jangan cuman cari masalah tapi udah tahu deh jawabannya pasti bisa teh gitu, tapi enggak secara ilmiah itu teh gitu. Apakah memang betul bisa secara ilmiah ataukah tidak gitu. Misalnya permasalahan perkembangan bahasa, yaitu misalnya speech delay. Diklaim bahwa untuk menangani speech delay terhadap anak bisa mengkonsumsi obat tertentu misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi itu belum diuji si obat tertentu tapi dia sudah mengklaim. Nah, itu tidak ilmiah. Secara ilmiah nanti misalnya bahan ini bahan-bahannya memang terindikasi untuk mengurangi misalnya gitu ya keterlambatan bicara dalam sistem sarafnya misal. Terus apalagi terus nanti ketika dosisnya sekian akan berpengaruh. Nah, itu tuh secara ilmiah gitu. Nah, jadi metode penelitian itu bisa diartikan sebagai cara ilmiah itu. Jadi cara ilmiah yang tadi harus berdasarkan di dalam
penelitian tidak ada kaidah ecek, cenah, saur, nama dihilangkan itu teh ya, common sense gitu. Entong naon cicing di payunan atau di pantok cenah kitunya kayak bisi nongtot jodoh tak eta teh ilmiahna di mana itu kan ada masalahnya jangan berdiri jangan berdiam diri di depan pintu misalnya teh gitu nah eta masalahnya emang akibatnya apa akibatnya cenah nongtot jodoh secara ilmiahnya dibuktikan gimana ada atau enggak nu jelas mah ngahalangan batur eta teh gitu ya nah itu berarti harus dibuktikan secara ilmiah benar atau enggak gitu nah untuk mendapatkan apa data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tuh ya itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa itu cara ilmiah? Nih, cara ilmiah dijelaskan lagi ya. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, harus ada tiga. Tiga ini apa? Dimaksudkannya rasional itu kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal tadi. Nonton jodoh itu masuk akal atau ente? Nah, jadi kalau penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian yang rasional itu yang menggunakan teori. Jadi bukan common sense. Common sense itu apa? Dugaan-dugaan. Atau ecek, cenah, saur, nama, taeta. Gitu ya. Tidak. Tapi harus menggunakan teori. Rasional. Empiris. Apa? Cara yang kita gunakan harus dapat diamati oleh indera manusia. Indera manusia apa? Berarti bisa dilihat, bisa didengar, bisa diimplementasikan misalnya dengan cara rabanya dirasakan ya. Bisa dihidu misalnya kalau itu suatu aroma misalnya gitu ya itu berarti terkait dengan indera manusia. Nah, secara sistematis artinya apa? Penelitian harus dilakukan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis tadi sudah dijelaskan ya. Nah, menurut Ani Widyastuti kalau data itu apa? Kan tadi harus ada datanya. Karya ilmiah itu tadi harus secara rasional, terus empiris kan gitu ya. Nah, emang rasional teorinya ada. Terus datanya nanti dari mana? Nah, data itu dari fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan suatu masalah. Menjawab pertanyaan dari penelitian yang tadi atau dikatakan masalahnya itu rumusan masalahnya. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung. Jadi data-data itu dikumpulkan oleh peneliti itu untuk apa? Menyelesaikan masalah yaitu untuk mendapatkan solusi gitu ya si data-data itu teh. Jenis data berdasarkan sumbernya ada primer, sekunder, sifat, proses, cara mendapatkannya berdasarkan skala pengukuran nominal ordinal ya. Nah, itu jenis-jenis datanya. Nah, kalau ngagosip tah eta data sanes. Nah, bergosip tah eta teh aya jenis data sanes.
emang ini dapat di mana? Wah, penelusuran, investigasi, misalnya gitunya anu acara-acara gosip misalnya gitu. Nah itu dari sumber yang terpercaya orang pertama itu dari keluarganya. Nah itu tuh data sumbernya gitu ya. Nah atau dari percakapan, rekaman percakapan dari video CCTV. Nah, itu jadinya data apa? Primer atau sekunder atau apa. Nah, itu jadi dalam penelitian juga sama, datanya. Mau ngambil dari mana datanya? Dari misalnya anak didik ya, nanti si datanya. Terus mau dari mana lagi datanya? Mau dari buku misal gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti itu tergantung metode yang dipilih gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder? Nah, data primer itu diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Ya. Berarti misalnya kita mengobservasi anak. Nah, itu data primer. Mengobservasi anak terkait dengan perilaku. Nah, perilaku anak yang ditelitinya apa? Misalnya perilaku menerapkan nilai-nilai keagamaan misalnya. Itu diobservasi apa aja sih kira-kira yang muncul pada anak usia 5 tahun, muncul nilai keagamaan pada dirinya itu kayak gimana ya? Nah, dilihat diobservasi ibu-ibu teh ngelihat di kelas teh ternyata ada anak yang bermain peran tiba-tiba aku mau sholat dulu misal. Oh, berarti nilai-nilai ibadah teh sudah ada ya, misalnya kayak gitu. Atau kamu jangan makan pakai tangan kiri, dosa tahu itu teh. Oh, berarti nilai-nilai terkait dengan tata apa ya itu teh bukan ibadahnya, tetap pelaksanaan dalam kehidupannya misalnya gitu ya. Dari segi nanti masuk ke adab gitu. Nah, pelaksanaan norma-normanya itu teh sudah ada. Oh, sudah masa pada tahun segitu teh, usia segitu teh berarti udah memahami ya. Nah, itu dari observasi. FGD itu apa? Forum Group Discussion, berarti ada diskusi guru-guru misalnya diskusi. Nah, itu data primer. Atau wawancara ke guru, ke kepala sekolah misalnya, itu yang dikatakan data primer. Jadi apa? Peneliti langsung mendapat sumber dari yang pertama gitu, yang didapat langsung. Dia dengar, kalau wawancara dia tanyakannya gitu ya. Observasi berarti dia yang benar-benar mengamati, bukan orang lain yang mengamati. Nah, itu data primer gitu. Kalau data sekunder diperoleh, dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti jurnal. Nah, kalau jurnal kan berarti orang lain yang nulis, tapi kita adaptasi atau diadopsi gitu ya. Laporan BPS gitu ya, seperti itu. Nah, ada data distrik dan kontinum. Apa tuh data distrik? Data dalam bentuk angka bilangan. Nih contohnya, jumlah sekolah TK di Kecamatan Tanjung Kertas sebanyak 9 lembaga. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 berjumlah 1.154 jiwa. Nah, itu data diskrit gitu. Berarti bentuknya angka, jumlah gitu. Maksudnya jumlah ya. Kalau data kontinum itu berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Nah, berarti berdasarkan misalnya pengukuran tinggi badan
Vika berukuran 160 cm misalnya. Nah, dan berdasarkan pengukuran misalnya tes IQ, Vika berada pada rata 110. Suhu di ruangan ini 24 derajat Celcius. Nah, itu berarti yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Atau volume air yang dituangkan sekian liter. Nah, itu kan hasil diukur gitu. Ya. Nah, selanjutnya data nominal dan data ordinal. Data nominal dan ordinal ini yaitu maaf, ini diskritnya tadi udah ya. Kok balik lagi? Nah, tujuan untuk mendapatkan data tadi ini gitu ya. Terus tujuan tadi untuk meneliti apa sih? Ya, tujuan untuk meneliti teh. Nah, ini seperti di piramidnya, dipiramidkan. Ada di piramidnya itu 5. Nah, yang paling dasar ketika melakukan penelitian itu adalah memberikan gambaran. Oh, ini nggak kelihatan ya. Yang paling dasar itu menggambarkan. Jadi ingin menggambarkan teori tersebut misalnya gitu ya terhadap penelitiannya. Nah, yang kedua ingin membuktikan tujuan penelitian teh. 1 menggambarkan, kedua membuktikan bahwa teori tersebut benar misalnya gitu. Nah, atau tujuan penelitian bisa ingin mengembangkan dari teori sebelumnya. Atau ingin nggak mau mengembangkan tapi ingin menemukan teori yang baru dari teori sebelumnya. Nah, bisa juga menemukan, bahkan bisa sampai menciptakan, bisa menciptakan teori atau menciptakan produk. Nah, dari penelitian itu kan menciptakan produk teh. Itu biasanya di ilmiah begitu. Nah, rasanya sampai sini saja terlebih dahulu ya, supaya ada yang tercerap terlebih dahulu. Nanti untuk di tatap muka kita akan perdalam lagi sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti ya dan dapat diulang ya video ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.